Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat Allah yang tidak terhitung nilainya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam pertemuan online untuk mengkaji lebih lanjut tentang psikologi pendidikan. Mahasiswa yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membahas bagaimana teori-teori belajar yang sudah kita pelajari mulai dari teori-teori tradisional, teori modern, teori-teori yang sekarang sedang berkembang terkait pembelajaran. Kemudian juga kita sudah membahas tentang teori belajar dalam perspektif Islam. Maka sekarang kita bicara pendekatan dan strategi pembelajaran sebagai turunan daripada teori-teori belajar itu. Nah, mungkin Anda akan menemukan nanti ada para ahli, kemudian ada saling berbeda pandangan, misalnya ada yang menyebut pendekatan, ada yang menyebut strategi gitu ya. Nah, pada dasarnya nanti itu ada saling keterkaitan antara teori, pendekatan, strategi pembelajaran, kemudian nanti metode pembelajaran sampai teknik pembelajaran. Nah, kalau kita bicara pendekatan pembelajaran, sebetulnya yang utama itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan teacher center, yang kedua di seberangnya ada student center. Nah, kalau bicara teacher center berarti gurulah penentu daripada proses pembelajaran. Guru yang memberikan materi, guru yang menilai, guru yang mengukur, guru juga yang membuat siswa supaya bisa belajar. Kemudian student center berarti siswalah yang menjadi pusat, di mana inilah yang sekarang ini banyak diharapkan dalam proses pembelajaran agar tidak lagi teacher center tetapi student center. Kenapa mesti student center? Karena sekarang sumber belajar itu bukan lagi hanya guru. Kalau dulu orang masih kekurangan buku, kekurangan sumber, dan guru itulah satu-satunya yang menjadi sumber. Nah, kemudian bagaimana guru nanti juga buku juga masih kurang waktu itu. Sekarang ini dengan dunia era industri 4.0 ini orang semua bisa mencari informasi, termasuk Anda bisa menguji apa saja yang disampaikan di kelas dengan apa yang ada di referensi dari berbagai referensi. Semakin rajin seorang siswa untuk mencari informasi ilmu pengetahuan, maka semakin bagus hasil belajarnya. Nah, kemudian dari dua pendekatan ini, kalau mau dikembangkan gitu ya, setidaknya ada titik diagonal. Yang pertama yang student center itu adalah reception learning. Kemudian adalah rote learning. Nah, di sini di dua diagonal yang bawah ini ya, kalau kita lihat ini kecenderungan menempatkan siswa sebagai objek, siswa hanyalah aktif untuk mengamati, mendengarkan, kemudian nanti menghafal. Nah, di seberangnya ada discovery learning. Nah, ini student center. Nah, dengan discovery learning nanti otomatis anak juga mendapatkan meaningful learning. Nah, discovery berarti anaklah yang menemukan, anaklah yang mengalami proses belajar, kemudian anaklah yang dapat memaknai proses belajar itu. Ya. Kalau kita belajar menerima itu berarti berangkat dari teori belajar yang mana? Nah, itu misalnya kalau dalam teori tradisional ada teori daya. Yaitu belajar itu pada prinsipnya adalah melatih daya-daya yang sudah ada pada diri siswa. Kemudian behaviorisme, ini juga sangat mementingkan adanya latihan, trial and error, dengan cara apa? Dengan pembiasaan, dengan reward, dan dengan punishment. Nah, itu semua berarti yang menjadi sentralnya adalah guru. Nah, ciri-cirinya biasanya siswa pasif, menerima, kemudian menghafal, kemudian bahan pelajaran biasanya dalam bentuk jadi. Lalu siswa hanya aktif untuk memberikan perhatian, mencatat, mengingat, mengulang bahan yang diberikan. Nah, ini sangat terkenal dengan metode ceramah. Jadi strateginya yaitu dengan melatih ya daya-daya, kemudian metodenya adalah ceramah. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan yang teacher center.
ya, atau reception learning, belajar menerima. Selanjutnya yaitu belajar menghafal, ini sama berangkat dari teori daya, kemudian teori behaviorisme, kemudian herbartisme, yaitu teori tanggapan bahwa belajar itu pada prinsipnya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanggapan dalam pikiran. Nah, kita tahu tanggapan adalah hasil pengamatan, pengamatan akan terjadi kalau ada perhatian. Nah, kemudian hasil daripada perhatian dalam pengamatan itu yaitu mengaktifkan indera, maka orang punya sejumlah tanggapan di dalam kesadarannya. Jadi kesan yang tinggal itu herbartisme. Nah, itu bagaimana kesan itu supaya banyak yang tinggal? Nah, ini belajar menghafal ya. Siswa berusaha menguasai sesuatu bahan meskipun tanpa makna. Jadi kadang-kadang kita bisa menghafal berapa kata, berapa kalimat tanpa tahu maknanya. Nah, persis kalau misalnya Anda lagi baca Al-Quran, Anda menghafal Al-Quran, tapi tidak tahu terjemahannya, hafal saja. Nah, tapi tentu nanti akan lebih baik tentu hafal dengan maknanya. Nah, kecenderungan orang, mengapa orang cenderung menghafal saja? Nah, biasanya karena menghafal lebih mudah dan paling sederhana. Karena menghafal itu nggak perlu mikir gitu ya, diulang-ulang, ujungnya hafal. Kemudian adanya kecemasan untuk kemampuan menguasai bahan. Jadi orang kalau nggak ngerti, itu biasanya dihafalin saja langkah-langkahnya. Mungkin Anda pernah ya, mau mengerjakan fisika, kemudian tahu rumusnya, kemudian tahu bagaimana cara langkah-langkahnya, tapi sebenarnya tidak mengerti, tapi langkah-langkahnya diikuti dengan ini. Nah, sama dengan orang menghafal perkalian, diulang-ulang, kadang-kadang nggak ngerti konsep perkalian itu. Nah, itu dilakukan untuk menghilangkan kecemasan, itu kata para ahli ya. Kemudian juga untuk menutupi kekurangan karena tekanan dalam pelajaran. Jadi supaya kelihatannya bisa, maka dihafalkan saja gitu ya. Kemudian pengalaman ya, bahwa orang sudah terbiasa belajar itu hanya mendengar, melihat, mencatat, kemudian nanti menghafal. Nanti bawa lagi ke sekolah apa yang sudah dihafal. Nah, ini sudah menjadi habit, jadi dia tidak terbiasa untuk berinovasi, tidak terbiasa untuk memecahkan masalah. Cukup dengan menghafal saja. Nah, sebetulnya ada memang pelajaran-pelajaran yang memang harus dihafal ya. Jadi jangan berarti nanti seolah-olah belajar menghafal ini tidak diperlukan. Nah, tetapi kecenderungan sekarang untuk mendorong siswa-siswa itu belajar dengan discovery. Nah, belajar dengan discovery otomatis strateginya harus inquiry. Untuk bisa menemukan, maka anak harus mencari. Nah, jadi prosesnya yang ditekankan adalah bagaimana anak menemukan konsep, bagaimana anak merumuskan sesuatu. Kemudian ini biasanya berasal dari teori belajar naturalistis romantis. Kita tahu dalam teori ini bahwa setiap anak itu dipandang memiliki sejumlah potensi yang untuk dia belajar dan dia sudah punya kebutuhan yang sifatnya natural, alami untuk belajar karena manusia itu ingin tahu, tinggal difasilitasi. Begitu juga dengan Gestalt field ya. Teori-teori Gestalt memandang bahwa belajar itu perlu pemahaman. Jadi bukan hanya sekedar merespon apa yang ada di luar. Maka untuk paham, dengan paham orang akan bisa menemukan sesuatu, gitu ya. Sama persis kalau kita sudah membahas teori belajar Gestalt, misalnya teori Kohler, gitu ya. Bagaimana monyet menyelesaikan masalah, itu persis bagaimana dia memahami, menginternalisasi apa-apa yang ada di lingkungan, memilih stimulus, kemudian memecahkan masalah. Nah, kalau dalam belajar dengan discovery, pendekatan discovery, materi bukan lagi dalam bentuk jadi, tapi dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk masalah. Nah, selama Anda belajar daring misalnya, Anda banyak sekali diberikan tugas, Anda banyak diberikan pernyataan-pernyataan yang harus Anda tanggapi. Nah, itu sebetulnya adalah discovery. Apa ya jawabannya? Nah, pertanyaan dalam discovery itu tandanya biasanya diajukan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Nah, sekarang kalau bagi PAUD, adakah discovery? Gitu kan? Bisakah anak menemukan? Nah, sangat tergantung problem apa yang kita berikan. Jadi kalau misalnya, apa ya yang akan terjadi kalau misalnya minyak kita campur dengan air? Atau misalnya, apa ya rasanya kalau air dicampur dengan garam? Apa ya kira-kira gitu ya,
warnanya jeruk kalau kita masukkan ke dalam air. Nah, dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian misalnya kita pergi ke kebun binatang agar anak menemukan bermacam-macam binatang, gitu kan. Nah, kita bawa ke kebun binatang, dia melihat, dia apa. Nanti setelahnya, gitu kan kita tanya, coba ceritakan binatang apa saja yang tadi dilihat. Nah, kemudian dilanjutkan, di mana hidupnya, gitu kan. Nah, itu membuat anak otomatis berpikir, anak menemukan. Gitu. Kemudian siswa adalah orang yang paling dominan perannya. Dia yang menemukan konsep, dia yang menemukan prinsip, dia yang menjawab permasalahan. Kemudian mengapa perlu dilakukan discovery? Ada beberapa anggapan dasar ya. Karena semua pengetahuan nyata itu adalah hasil temuan sendiri. Jadi bukan yang didengar dari orang lain. Bukan yang sekedar dijelaskan oleh orang lain, bukan yang cuma dilihat gambarnya misalnya. Tetapi pengalaman langsung itu akan lebih membuat orang memahami apa yang dipelajari. Karena nanti makna sesuatu itu diperoleh bukan dengan menghafal kata-kata yang diucapkan guru, tapi lebih banyak adalah discovery nonverbal atau pengalaman konkret ya. Kemudian kesadaran superbal sebagai kunci terjadinya transfer atau pemahaman yang sifatnya spontan atau intuitif. Jadi kalau anak pernah memberi makan ayam gitu ya, kemudian terlihat bagi dia apa yang dimakan ayam, kemudian bagaimana tomboloknya penuh gitu ya, kemudian bagaimana dia berhenti, kemudian bagaimana suaranya, itu kalau dia langsung melakukan pasti lebih mudah dia jelaskan dibanding guru menceritakan. Misalnya ayam itu makan butir beras, ayam itu bisa dikasih jagung, ayam itu bisa misalnya dikasih ampas kelapa dan seterusnya. Tapi kalau anak memberikan sendiri dengan mudah dia akan menceritakan. Nah, ini yang dimaksud bahwa kunci terjadinya transfer itu adalah pengalaman ya. Kemudian kemampuan memecahkan masalah kalau dalam discovery itu tujuan utama pendidikan. Kenapa? Karena kalau kita berpikir belajar ya, dunia ini terus berubah, orang akan terus dihadapkan kepada masalah, dan kemampuan yang paling penting itu bukan memecahkan masalah yang ada, tapi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau dia sudah mampu, kalau ada masalah tuh langkahnya apa ya? Nah, kalau sudah terbiasa, maka dia nanti akan mudah menghadapi masalah yang ada di hadapannya. Seperti sekarang teknologi terus berkembang, ada IT baru, ada program baru, ada tawaran-tawaran baru merubah gaya hidup orang. Nah, orang akan mudah adaptasi. Kenapa? Karena dia tahu cara memecahkan masalah. Maka itulah yang diajarkan sedini mungkin. Jadi jangan disuapi anak itu, jangan diberikan ilmu, ceritakan semua, guru harus didengarkan gitu ya. Seolah-olah tidak ada yang lain itu sumbernya, padahal sebenarnya kalau kita bawa saja dia ke alam, dia akan menemukan banyak sekali. Coba saja buktikan, Anda bawa anak Anda misalnya ke taman bunga, apakah sama cerita anak yang satu dengan anak yang lain? Nah, itu akan kerasa bagaimana anak menghayati situasi, bagaimana dia merekam pengalaman. Ya. Nah, setiap anak itu adalah pemikir kreatif. Jadi pada dasarnya orang itu penemu. Orang itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Asal apa? Asal dia tidak kita kerangkengi ya, seolah-olah hanya satu yang benar. Terutama ini berkaitan dengan ilmu alam dan ilmu sosial ya, berkaitan dengan berhubungan dengan orang lain, berbicara, berdagang, kemudian ya melakukan aktivitas bersama orang lain, olahraga bersama dan seterusnya, itu adalah peluang-peluang untuk anak menjadi penemu. Nah, pembelajaran yang bersifat ekspositori atau menerima saja, itu menurut orang-orang discover itu adalah otoriter. Karena seolah-olah guru sajalah yang benar gitu ya. Kemudian strategi discovery. Nah, strategi discovery itu akan membuat siswa mampu mengkonstruksi. Kenapa? Karena tadi dia ingat apa yang dia lakukan, lalu apa yang dia temukan, gitu kan? Nah, jadi dalam proses pembelajaran discovery memang bedanya dengan reception learning, dia butuh waktu yang cukup agak lama. Memberi kesempatan setiap orang untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Belajar itu dengan sendirinya menimbulkan motivasi dan percaya diri. Jadi kalau Anda misalnya
ingin salah satu sederhana yang biasa dilakukan di TK misalnya merobek-robek kemudian menempel sesuai dengan gambarnya. Nah, kalau itu misalnya atas inisiatif anak sendiri, anak akan termotivasi. Tapi kalau hanya ikuti arahan guru, pertama mulailah dari garis paling luar, kemudian terus ke dalam. Tidak ada unsur kreativitas anak. Nah, ini bisa jadi anak merasa jenuh ya. Nah, tapi kalau misalnya Bu Guru aku punya cara begini caranya merobek. Bu Guru aku tahu caranya menempel ini begini. Nah, ini akan menimbulkan kepercayaan diri. Nah, kemudian belajar discovery itu merupakan sumber utama munculnya motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri anak sendiri. Kemudian ada tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran discovery. Nah, misalnya anak PAUD itu tentu nggak mungkin diberikan masalah yang pelik, masalah-masalah yang harus terkait dengan kehidupan dirinya sendiri. Nah, kalau kita mau discovery penuh, berarti peserta didik secara penuh menentukan apa bahannya, apa kegiatan yang akan dipilihnya. Maka kalau kita ada sistem sentra, idealnya itu anak memilih sendiri. Kemudian akan melakukan aktivitas di sentra yang mana. Atau misalnya kalau guru mengajar dengan sistem sudut, kemudian guru memberikan kebebasan sepenuhnya pada anak, menyiapkan fasilitas, dia akan melakukan aktivitas yang mana. Kemudian bisa juga discovery itu pengarahan pada tingkat pemikiran siswa atau seperlunya. Nah, di sini kamu bisa membuat berbagai macam bangunan dengan menggunakan balok yang ada. Kemudian diberi gambar, misalnya kan yang akan dicontoh oleh anak. Atau sudah ini bentuk apa, nah nanti kamu tinggal susun sesuai dengan keinginanmu. Nah itu berarti ada. Nah lebih rendah lagi ada pemberian instruksi. Siswa tinggal melaksanakan sesuai inisiatif dan kreativitasnya. Nah seperti yang Ibu contohkan tadi, yuk kita akan menempel dengan sobekan-sobekan kertas warna. Silakan kamu mau sobek seperti apa, kemudian mau tempel dengan cara bagaimana. Nah yang jelas nanti terlihat indah misalnya kan. Kemudian bisa juga guru memberikan sejumlah persoalan, lalu siswa yang mencari jawaban. Nah, seperti yang tadi, apa ya yang kira-kira hidup di air, gitu kan? Apa ya yang hidupnya di hutan, hutan lebat? Apa ya yang hidupnya di laut? Nah, dan seterusnya. Sehingga membuat siswa mencari jawaban dan membuat dia berpikir di situ ya. Nah, kemudian bisa juga lebih rendah lagi, guru memberikan penjelasan, kemudian siswa yang kasih contoh. Nah, ibu misalnya bercerita tentang hutan. Hutan itu lebat dengan banyak pohon, kemudian ada banyak binatang di situ. Ada binatang yang hidupnya di pohon, ada yang hidupnya di dalam tanah, ada yang hidupnya misalnya di antara semak-semak, ada yang hidupnya di gua, ada yang hidupnya dalam lubang. Nah, seterusnya. Kemudian silakan coba contoh, mana binatang yang hidup di pohon, nah, dan seterusnya. Kemudian bisa juga guru menjelaskan, guru memberi contoh, lalu siswa diminta untuk mengaplikasikan pada kegiatan yang lain. Nah, misalnya ya guru menjelaskan lingkungan yang bersih. Kemudian guru memberi contoh lingkungan yang bersih di kelas seperti apa. Lalu coba sekarang halaman kita sudah bersih belum? Nah, siswa-siswa bisa diminta membersihkan halaman sehingga dia melihat seperti apa yang bersih itu. Kemudian meaningful learning ini sebetulnya dengan discovery itu akan terjadi meaningful learning. Tapi kemudian kalau kita ingin spesifikkan lagi dalam pendekatan meaningful learning ini belajar itu apa? Belajar itu adalah asimilasi bermakna. Jadi kalau Anda lihat ini dari teori siapa gitu ya, ini dari teori naturalistik, dari teori kognitif, tetapi juga nanti dari teorinya humanistik ya. Ada kebermaknaan di situ. Nah, asimilasi bermakna itu artinya apa? Apa yang sudah dikuasai anak itu dihubungkan dengan apa yang akan dikuasai anak. Nah, kalau Anda menggunakan Vygotsky jelas sekali bahwa lingkungan itu memediasi untuk bagaimana anak meningkatkan pengetahuannya. Jadi meningkatkan penggunaan bahasa, istilah semakin banyak. Nah, ini kalau saling berasosiasi dengan yang sebelumnya, maka dia akan mudah untuk menguasai konsep yang baru. Maka dalam pembelajaran biasanya kita perlu ada apersepsi. Apersepsi itu bukan sekedar menyatakan minggu lalu atau kemarin kita belajar ini, sekarang kita belajar ini. Tidak cukup itu. Itu juga
seperti ya bagian dari apersepsi, tetapi apersepsi yang sungguhnya itu kenali apa dunia anak, kenali pengetahuan anak, kenali pengalaman yang ada pada anak, kaitkan apa yang ada pada anak itu dengan apa yang akan kita berikan. Misalnya kalau di PAUD itu temanya profesi, tanya dulu, ibumu bekerja apa, bapakmu bekerja apa, ada om tidak bekerja apa, ada tante tidak bekerja apa. Kemudian bekerja itu apa gitu kan. Nah, kemudian dia akan menyebutkan. Nah, Bu Guru nanti menyambungkan. Nah, ini semua namanya apersepsi. Ya, namanya adalah profesi gitu. Maaf. Nah, proses belajar bermakna itu bagaimana terjadi? Yang pertama, bahan yang kita pilih itu harus bermakna. Nah, dia akan bermakna jika sesuai tingkat perkembangan anak, bisa sesuai dengan pengalaman masa lalu anak itu sendiri. Kemudian bahan yang dipelajari itu harus menjadi struktur kognitif pada peserta didik. Artinya apa? Bahan baru itu harus dihubungkan dengan apa yang sudah diketahui anak. Kita tahu struktur kognitif itu adalah sistematisnya ide-ide itu di dalam pikiran anak atau dalam pikiran peserta didik ya. Semakin sistematis, semakin mudah informasi itu digunakan anak. Semakin tidak sistematis guru menjelaskan, semakin sulit untuk digunakan. Jadi nanti supaya bermakna ya harus sistematis. Misalnya guru ingin mengajarkan bagaimana caranya makan dengan sendok gitu kan. Nah, guru harus tahu dulu seperti apa anak makan menggunakan sendok. Kemudian apa yang keliru? Nah, di mana dia perbaiki gitu kan? Nah, di proses itu akan terjadi, oh iya, saya sudah betul ini, masih harus perbaiki ini, maka saya akan ubah. Nah, lihat pada selanjutnya. Kemudian syarat terjadinya belajar bermakna, yang pertama ya bahan ya, harus terhubung dengan struktur kognitif. Yang kedua, siswa memiliki konsep yang sesuai dengan bahan yang dihubungkan. Jadi harus ada dulu pengetahuannya. Makan anak udah tahu makan, sendok anak udah tahu sendok. Kemudian cara makan dengan sendok yang benar. Kapan pegang, bagaimana pegang garpu, bagaimana pegang sendok, bagaimana pegang pisau misalnya. Kalau itu harus ada yang dipotong. Nah, kemudian siswa harus memiliki kemauan. Jadi siswa sendiri kalau nggak ada gairah, sulit untuk kita harapkan untuk meaningful learning. Jadi dianya lagi malas, dianya lagi lemes, lagi lelah, lagi tidak semangat. Nah, itu sulit untuk bermakna. Kenapa? Karena dia nggak mau mikir. Sedangkan dengan meaningful learning itu dia harus mikir. Dia harus mencoba menghubungkan apa yang dia sudah kuasai dengan apa harapan dengan tuntutan baru dalam proses pembelajarannya. Jadi langkah-langkah kalau kita menggunakan meaningful learning, nah ini kalau Anda gunakan Vygotsky akan sangat terlihat ya. Mengukur kesiapan siswa, kita mengenal ZDP ya, kemudian minatnya, kemampuannya, kira-kira struktur kognitifnya. Kemudian kita bisa mengukurnya bagaimana? Dengan memberikan pertanyaan, dengan melakukan tes awal, dengan melakukan observasi sebelumnya, atau dengan mencatat kemampuan-kemampuan yang sudah dikuasai anak. Nah, kalau di sekolah-sekolah yang lebih tinggi biasanya ada pretest, kemudian baru memberikan pelajaran, lalu ada post-test. Nah, kemudian memilih atau materi itu, pengajuan materi itu secara konsep kunci dengan kemudian memberikan contoh konkret. Jadi kita nggak perlu detail menjelaskan, jelaskan konsep kuncinya saja. Mana sendok, mana garpu, mana misalnya makanan. Nah, bagaimana cara pegang sendok. Jadi tidak detail. Tidak langkah-langkah, anak-anak sekarang kita akan makan, makan kita adalah ini. Kemudian alat makanannya. Nah ini sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk dihafal oleh anak. Tetapi yang konkret-konkret saja. Kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai dari materi yang baru. Lalu menyajikan suatu pandangan yang menyeluruh tentang yang harus dipelajari. Karena sesuai dengan pandangan Gestalt, keseluruhan itu dulu baru bagian-bagian. Karena keseluruhan itu akan bermakna, kalau bagian-bagian saja itu tidak bermakna. Sama seperti menjelaskan kursi, kursi utuh dulu, baru bagian-bagian dari kursi. Ada tempat duduk, ada pegangan tangan, ada sandaran, kemudian ada paku yang menghubungkan kayu yang satu dengan yang lain, kemudian ada kakinya 4. Nah itu baru berbentuk kursi. Jadi kenalkan dulu kursi, baru bagian-bagiannya. Tapi kalau cuma bagiannya dulu, ini kayu, ini besi, nah, itu tidak bermakna apa-apa. Kemudian mengajarkan peserta didik itu memahami konsep, memahami prinsip.
Kemudian hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, ujungnya apa? Anak menginternalisasi apa yang dipelajari itu dengan sendirinya. Kemudian para ahli yang lebih jauh mengembangkan lagi berbagai pendekatan pembelajaran. Sebetulnya turunannya tetap dari student center atau teacher center. Nah, kalau di sini ini lebih banyak pendekatan pembelajaran yang cenderung ya, tapi satu sisi ada induktif, ada deduktif gitu ya. Nanti di sini ada proses proses latihan mengumpulkan fakta atau menjelaskan dulu, ini akan cenderung kepada ketika deduktif ceramah dulu tapi kemudian anak menemukan fakta. Nah, ada induktif, ada master learning, ada self paced learning, ada proses, ada scientific. Nah, pendekatan saintifik dalam pembelajarannya. Kalau kita bicara induktif, reduktif, ini berkaitan dengan bagaimana mengumpulkan fakta dan bagaimana mengambil kesimpulan. Lalu kalau nanti kita bicara mastery learning, ketuntasan dalam belajar, kalau self-paced learning ini, anak bisa maju berkelanjutan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau di sekolah biasanya ada sistem modul, bagaimana misalnya anak itu kalau sudah menguasai satu modul boleh maju ke modul berikutnya sehingga antar anak itu terjadi perbedaan. Begitu juga kalau misalnya guru sebagai tambahan di TK-TK itu ada LKS lembaran kerja siswa, meskipun ini harus tambahan ya, jangan yang utama. Itu siswa boleh berkelanjutan. Selesai halaman 1 boleh 2. Nah, begitu juga kalau anak belajar Iqra, itu halaman 1, halaman 2, terus sehingga setiap anak itu akan berbeda-beda pencapaiannya. Kemudian pendekatan pembelajaran proses. Nah, ini tentu student center ya. Self pass juga student center, mastery learning juga nanti student center. Nah, tapi kalau induktif dan deduktif itu sangat tergantung pendekatan mana yang digunakan oleh guru nanti. Apakah gurunya yang dominan, apakah siswanya yang dominan. Kemudian scientific ya. Nah, kalau pendekatan proses jelas yang diutamakan dalam pembelajaran itu bukan hasil yang diperoleh, tetapi proses yang dialami oleh siswa. Karena nanti dari proses itulah dia memperoleh kesimpulan. Dari proses itulah dia memperoleh hasil. Jadi jangan misalnya kalau sekarang ini kita semasa COVID ini banyak pembelajaran di rumah, guru tidak tahu proses apa yang dia lakukan oleh anak. Yang jelas hasil yang ditunjukkannya bagus. Nah, ini tidak bagus untuk perkembangan anak karena nanti yang penting itu sebetulnya belajar itu adalah prosesnya baru hasil. Jadi kalau anak misalnya mengumpulkan tugasnya bagus, tapi yang ngerjakannya orang tua, tidak terjadi proses pembelajaran pada diri anak. Kemudian nanti pendekatan pembelajaran saintifik tentu seperti bagaimana para ilmuwan melakukan eh, pengujian ya dalam arti untuk membuktikan kebenaran biasanya diawalkan dengan mengumpulkan data, kemudian nanti dari mengumpulkan data itu mendiskusikan data satu dengan data yang lain, itu nanti sampai pada hasil dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, nanti tergantung dari luang lingkup pembelajaran anak. Nah, ini ya kalau induktif ini kira-kira yaitu bagaimana penarikan kesimpulan didasarkan fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Jadi kalau misalnya pakai herbartisme, jelas dulu ada banyak tanggapan, kemudian tanggapan-tanggapan itu membentuk satu kesimpulan. Nah, jadi bagaimana anak mampu mengambil kesimpulan? Kalau mau student center, berarti di sini siswa yang didorong untuk menemukan, siswa yang mengorganisasikan informasi, siswa yang menciptakan nama, siswa yang membuat konsep, siswa yang menjajaki berbagai cara yang dapat dijadikannya sehingga dia terampil mengungkapkan, mengorganisasikan antara informasi yang diperoleh serta melakukan uji hipotesis. Seperti contoh Ibu tadi, kalau dia pergi ke kebun binatang, ayo tadi binatang apa saja. Gitu kan, kemudian dia menyebutkan, ayo kira-kira hidupnya di mana, ayo kira-kira makannya apa, ayo kira-kira yang berbulu yang mana, tidak berbulu yang mana, ayo yang punya taring mana, yang tidak punya taring mana misalnya kan. Nah, semakin banyak anak menjajaki itu, semakin mampu dia menyimpulkan. Misalnya kesimpulannya, oh hewan yang hidup di pohon itu adalah, nah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kemudian kalau itu
pembelajaran induktif, biasanya metode yang paling terkenal itu adalah eksperimen, diskusi, demonstrasi, ya, simulasi. Jadi nanti dari proses itu apa kesimpulan anak. Nah, di PAUD bisa dilakukan eksperimen, bisa eksperimen-eksperimen yang sederhana, misalnya menggunakan magnet, pencampur zat, gitu ya, antara yang tidak membahayakan ya. Kalau jeruk misalnya dicampur dengan air kan tidak membahayakan. Bagaimana teh kalau dicelupkan ke dalam air, apa bedanya dengan air yang diberi dengan air jeruk dan seterusnya. Kemudian pembelajaran deduktif tentu kebalikan dari induktif. Biasanya guru menjelaskan konsep, lalu siswa mencari fakta-fakta. Nah, ini juga nanti apakah deduktifnya itu sangat kok kental peran gurunya berarti teacher center, atau deduktifnya siswalah yang mencoba menjelaskan tentang satu konsep, misalnya apa itu pekerjaan Pak Polisi. Nah, misalnya kan. Nah, siswa menjelaskan Pak Polisi itu menjaga keamanan. Coba keamanan di mana? Nah, itu dengan fakta-fakta. Itu bisa juga nanti guru melakukan kalau tidak terlalu dominan gurunya dengan awalnya saja yang ceramah, tetapi kemudian akan menjadi siswa yang aktif untuk mencari contoh-contoh. Walaupun kecenderungan deduktif ini bisa jadi kalau guru tidak memahami pentingnya siswa belajar proses, dia akan lebih banyak menjadi sentral. Karena metodenya biasanya ceramah gitu ya, penjelasan secara langsung. Dari yang umum sampai ke yang contoh-contoh. Tapi kalau gurunya mau discovery, dia hanya menjelaskan sekedarnya, kemudian contoh-contoh itu dicari oleh siswa. Kemudian belajar tuntas, apa yang dimaksud dengan belajar tuntas atau mastery learning ya. Nah, ini bagaimana upaya belajar agar semua siswa itu memahami sebagian besar dari bahan ajar itu. Jadi kalau kita punya murid 14, itu semuanya bisa gitu ya. Kalau misalnya kita punya indikator-indikator pembelajaran, bagaimana dia bisa? Nah, nanti mungkin ada anak itu yang lambat, mungkin ada yang cepat, mungkin ada yang sedang. Nah, karena anggapan dasarnya proses master learning itu 95% siswa itu akan dapat menguasai materi itu secara tuntas apa yang diajarkan. Nah, berarti kalau ada kasus-kasus itu ya sekitar 5%. Nah, jadi kenapa misalnya nanti bisa asal dia diberi waktu yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian guru bisa ya, caranya gimana ya? Susunlah indikator, mana yang harus ditetapkan, mana tingkat penguasaan yang harus. Misalnya ada saja sesuatu yang pelik cukup dikuasai misalnya dari 5 indikator asal 3 tercapai dianggap mencapai. Maka kita biasanya punya standar ketuntasan belajar minimal ya kalau di tingkat sekolah-sekolah yang atas. Kemudian kalau di PAUD kita punya aturan misalnya ada indikator, kemudian ada batas penilaian, yaitu apakah dia berkembang sesuai dengan harapan, atau apakah dia baru berkembang atau belum berkembang. Nah, itu yang kita lihat adalah indikator-indikator pada aspek-aspek kepribadiannya. Kemudian selama kita menggunakan master learning, kita menyiapkan kegiatan kalau di PAUD, kalau di sekolah-sekolah yang lebih tinggi, pembelajarannya tidak hanya satu untuk semua. Nanti kita siapkan. Ada bahan yang untuk pengayaan, ada bahan yang untuk sifatnya remedial atau perbaikan. Kalau misalnya anak nggak bisa dengan cara ini, dia belajar dengan cara apa. Kemudian kalau kita menilai, itu harusnya dengan patokan. Maaf, Ibu salah tulis. Pak PAP ya, penilaian acuan patokan. Jadi sudah dipatok standar yang akan dicapai. Kalau belum mencapai itu, maka akan diberikan kesempatan untuk mencapainya. Kemudian di sini otomatis memperhatikan perbedaan individu. Karena nanti anak itu beda-beda. Kenapa tidak tuntas itu beda-beda dan guru mencari cara untuk agar dia mencapai. Kemudian pembelajaran saintifik ya. Ini tentu menggunakan kaedah-kaedah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas biasanya diawali dengan pengumpulan data. Kalau ngumpulin data itu biasanya ada observasi, kemudian menanya, ada eksperimennya, lalu mengolah informasi atau data itu, kemudian mengkomunikasikannya.
Jadi kalau misalnya malam-malam ada apa saja di langit misalnya kan. Nah, anak minta observasi, kemudian dia akan bertanya, "Itu apa? Itu bintang itu gimana? Sebesar apa?" Misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian nanti guru memberikan penjelasan atau orang tua menambahkan informasi, lalu anak mengolah, lalu besoknya bercerita kepada guru misalnya kan. Nah, kemudian kalau kita tahu kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan saintifik. Maka dengan menggunakan pendekatan saintifik, materinya harus berbasis fakta, fenomena yang logis ya, dan penalaran. Nah, ini lagi-lagi Ibu katakan pendekatan saintifik ini tentu tidak berarti harus dilakukan persis seperti ini untuk semua mata pelajaran ya atau untuk semua pengembangan aspek kepribadian. Jadi kalau misalnya apakah menghafal tidak perlu? Tetap perlu. Terutama bagi umat Islam, hafalan itu banyak. Hafalan bacaan sholat, hafalan rukun, hafalan syarat sah, misalnya kalau mau wudhu itu nggak harus buka buku dulu baru wudhu gitu ya. Itu harus hafal. Kemudian doa-doa itu harus hafal. Kemudian hadis juga harus hafal. Supaya apa? Supaya otomatis nanti dilakukan. Nah, tapi tidak cukup tentu hanya dengan hafalan. Nanti kalau kita mau menggunakan pendekatan saintifik dalam misalnya mengajarkan sholat, anak bisa saja coba lihat bapakmu sholat, apa yang dilakukannya? Nah, anak mencontohkan di kelas. Nah, pertama ayah mengangkat tangan, kemudian melipat di dada misalnya, dan seterusnya. Lalu ayah membaca apa? Kemudian membaca apa? Nah, bisa observasi. Lalu anak bertanya pada ayah. Nah, kemudian besok menceritakan bisa dilakukan, tetapi nanti tetap anak sendiri harus hafal bacaannya. Nah, ini yang perlu bahwa dalam kurikulum 2013 kecenderungannya adalah menggunakan pendekatan saintifik. Di situ guru, ya, penjelasan guru, lalu ada respon siswa, ada interaksi edukatif antara guru dan siswa, bebas ya, tidak takut-takut anak, kemudian tidak berdasarkan prasangka. Artinya Pak guru nggak ngarang, guru bukan menggunakan pemikiran yang subjektif dia. Atau misalnya eh, jangan-jangan nanti penalaran itu menyimpang dari alur berpikir logis. Harus sesuai dengan anaknya. Ya. Kemudian mendorong dan menginspirasi siswa otomatis berpikir kritis. Karena ditanya, karena dia melihat, karena dia ngumpulin data, karena dia membanding-bandingkan, dia akan menganalisis, dia akan mengidentifikasi, kemudian memahami. Lalu nanti bisa memecahkan masalah dan mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Kemudian mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik. Nah, artinya apa? Membuat dulu jawaban sementara, menduga, kemudian membuktikan, ya, melihat perbedaan, kesamaan, kemudian kaitan antara yang satu dengan yang lain, kaitannya dengan materi yang dipelajari. Kemudian mendorong dan menginspirasi siswa untuk memahami, menerapkan, dan otomatis mengembangkan pola berpikir rasional. Jadi anak-anak akan semakin kritis, anak-anak akan semakin rasional. Bu, nggak bisa begitu, aku melihat caranya begini. Nah, misalnya akan muncul begitu ya. Kemudian berbasis konsep, berbasis teori, dan berbasis fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga empiris, artinya sumber ilmunya jelas, ada, bukan kira-kira guru gitu ya. Termasuk anak juga anak bisa buktikan. Anak misalnya bisa membawa gambar, kemudian dia membuka, menunjukkan gitu ya. Oh, binatang-binatang ini Bu hidup di hutan, ini aku lihat. Nah, atau misalnya sekarang dia bisa lihat di YouTube gitu kan, lihat di YouTube, kemudian dia menyimpulkan apa yang ditonton di YouTube. Kemudian tujuan pembelajaran dirumuskan biasanya secara sederhana, jelas namun menarik sistem penyajiannya. Ini kalau pendekatan saintifik. Jadi setiap kali guru PAUD, ya, guru apapun kalau ngajar, sekarang pikirkan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh anak, masalah apa yang akan dipecahkan oleh anak, kemudian kira-kira apa yang bisa membantu anak memecahkan masalah, fasilitasi apa yang dia butuhkan. Nah, maka rumuskan tujuannya adalah tujuan yang memang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Nah, kemudian strategi ya, kita mengenal ya pendekatan pembelajaran itu nanti mengembangkan yang namanya strategi pembelajaran. Ada yang disebut dengan CTL ya, contextual learning. Nah, artinya apa? Kalau anak ingin menemukan, nah discovery nanti strateginya bisa CTL.
Artinya apa? Dilakukan pada konteksnya. Jadi kalau anak mau belajar berenang jangan di ruangan kelas, di kolam renang. Kalau anak mau belajar main bola, ya harus di lapangan dengan bolanya gitu ya. Kalau anak misalnya belajar berkuda, ya naik ke kudanya. Lihat, beri makan dan seterusnya. Itu kontekstual. Jadi kalau misalnya belajar mandi nggak di ruangan kelas, ya di kamar mandi, cuci tangan juga misalnya di wastafel. Nah, itu kontekstual sesuai dengan konteks apa yang dipelajari. Kemudian problem based learning ya, itu juga kita mengenal PBL ya, diberikan masalah lalu anak mencari penyelesaian masalah. Nah, hanya saja nanti tinggal memilih masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian konstruktivisme atau konstruktif, belajar konstruktif. Ini juga hasil daripada discovery ya. Anak mengkonstruk sendiri pengetahuannya. Jadi kalau seperti yang tadi, ya, masih Ibu ulang lagi, contoh ke kebun binatang, anak akhirnya masing-masing punya kesimpulan. Mana hewan yang berbulu, mana yang tidak, mana yang makanannya rumput, mana yang makanannya daging, misalnya kan. Kemudian di mana hidupnya. Nah, anak mengkonstruk sendiri. Kemudian otomatis dengan konstruktif, misalnya dengan discovery, perlu strategi inquiry. Gimana caranya agar anak bisa menemukan apa yang harus dia cari? Nah, ini inquire learning ya. Ini kemudian juga ada cooperative learning. Kita ingin anak itu berkomunikasi dengan orang lain. Mesti dia belajar dulu belajar kooperatif, belajar bekerja sama. Jadi biasa kalau guru memberikan tugas kepada anak, yuk bareng nih sama temannya, itu kooperatif. Ini satu tapi nanti berbagi. Ini satu tapi bergantian atau misalnya satu permainan misalnya membawa bola kemudian ada estafet di mana anak harus saling bekerja sama lari bareng kemudian secepat-cepat sampai di ujung misalnya kan kalau di TK itu. Nah, kalau di SD, SMP dan seterusnya bisa sifatnya untuk mengerjakan satu proyek, misalnya satu kegiatan, ada kerjasama antar siswa di situ ya. Kemudian UNESCO memperkenalkan kepada kita 4 pilar pembelajaran. Jadi pembelajaran di era globalisasi jangan hanya sekedar anak tahu, maka harus ada learning to know, oke, betul, anak mesti tahu dulu, tetapi juga setelah tahu apa? Apakah itu bisa dipraktekkan? Apakah itu bisa digunakan? Maka harus ada learning to do. Jadi kalau misalnya pelajaran pembersihan lingkungan, maka apa yang harus dilakukan? Kemudian learning to be. Setiap anak itu unik, bagaimana agar dia menjadi dirinya sendiri. Jadi tidak dipatok oleh gurunya. Kamu harus melakukan satu, dua, tiga, empat. Atau misalnya kamu boleh memilih ruangan mana yang kamu akan bersihkan atau ruangan mana yang mainannya masih berserakan. Nah, learning to be. Anak-anak bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau di kelas itu pada setelah main anak-anak berantakan gitu kan. Kemudian sekarang silakan dibersihkan sama-sama. Nah, anak akan memilih sendiri. Nah, dia mau membersihkan yang mana. Nah, di sini juga learning to be juga berarti setiap anak punya bakat, punya minat yang membuat dia bisa memilih sesuai dengan pengetahuannya dan apa yang bisa dilakukannya. Nah, dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan dirinya. Kemudian ada learning to live together. Nah, ini berkaitan dengan belajar untuk hidup bersama. Tentu dimanapun kita berada, kita adalah makhluk sosial, maka jangan sampai anak itu hanya sibuk dengan dunianya sendiri, tidak mengenal lingkungannya, tidak bisa hidup bersama orang lain. Nah, ini kecenderungan-kecenderungan di era ini, orang di era digital, misalnya sibuk dengan handphonenya sendiri, tidak pernah ada dengan teman yang sesungguhnya, bahkan tidak sedikit remaja sekarang itu teman di dunia mayanya banyak, tapi tidak ada yang ada di dekatnya. Nah, hati-hati karena nanti kehangatan itu tidak pernah bisa diperoleh dari instrumen. Ya, secanggih apapun instrumen, tidak pernah bisa memberikan cinta, tidak pernah bisa memberikan kehangatan dan kasih sayang, tidak bisa dipakai untuk menumpahkan perasaan gitu ya. Nah, itu artinya apa? Harus selalu bisa menjadi bagian dari orang lain dimanapun berada. Nah, di sini yang sangat ditekankan supaya bisa empat-empatnya, maka pembelajaran itu harus dengan PAIKEM ya, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, kemudian efektif dan menyenangkan. Nah, ada yang menambahkan lagi dengan PAIKEN Gembrot ya, yaitu Gembrotnya itu apa? Gembira dan berbobot. Jadi sudahlah menyenangkan,
kemudian gembira terekspresikan berarti ya, karena kalau rasa senang kan bisa terekspresi, bisa tidak. Kemudian bagaimana itu berbobot, artinya apa? Nggak sekedar senang, tetapi tetap hasil belajarnya tercapai atau efektif ya. Nah, kemudian bagi kita, umat Islam khususnya, bagi guru umat Islam yang mengajarkan umat muslim, anak-anak muslim. Nah, pilar utama, 4 pilar utama ini harus ditambah satu pilar lagi. Dan bahkan itu yang utama ya. Jadi kalau ada nomor satu itu nolnya itu harus dimulai dengan learning to get closer to Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana belajar itu mendekatkan diri anak kepada Allah atau anak belajar mendekatkan diri kepada Allah dan learning to seek the ridho Allah. Nah, itu penting. Kenapa? Karena di sini manusia itu bukan hanya makhluk individual dan makhluk sosial, tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah yang akan kembali kepada Allah dan akan nyaman hidup serta selamat hidupnya dan bisa belajar apapun di alam ini sepanjang dia mengikuti aturan Allah, maka dia akan selamat. Jadi alam ini ciptaan Allah, maka tunduklah kepada Allah. Nah, ini khusus bagi kita umat muslim ya. Barangkali itu ya yang utama yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti kalau Anda bingung, kok ada istilah model, ada istilah pendekatan pembelajaran, ada istilah strategi pembelajaran, lalu ada metode pembelajaran, lalu ada teknik pembelajaran. Nah, kalau kita bicara model akan meliputi semua ini. Kalau kita bicara pendekatan yang tadi, mungkin student center, mungkin teacher center, kemudian discovery kah, kemudian strateginya apa? Nah, yang tadi itu mungkin contextual learning, mungkin kooperatif. Metodenya apa? Mungkin simulasi, mungkin ceramah gitu. Tekniknya apa? Apakah misalnya ceramah secara langsung individual atau melalui kelompok menggunakan pengeras suara dan seterusnya. Kalau sekarang ini kan kita metode pembelajarannya jam ini adalah ceramah, tapi tekniknya apa? Tekniknya daring gitu ya. Nah, barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan, sisanya tolong Anda pelajari sendiri. Kalau Anda mau pelajari model, ada model-model pembelajaran. Kalau Bruce Jus itu memperkenalkan ada 20 model dengan 4 rumpun ya. Nah, nanti Anda silakan baca sendiri ya. Ini Ibu kira hanya contoh saja dan nanti pada gilirannya Anda bisa mengembangkan model pembelajaran sendiri untuk pembelajaran yang Anda gunakan. Yang penting Anda tahu hakikatnya model, komponen model itu biasanya harus ada skenarionya, harus ada orientasi kepada model yang berisi apa, ada tujuannya, ada asumsi teoretiknya, ada prinsipnya, ada konsep umum yang terkandung di dalam model itu. Kemudian ada analisis terhadap model. Nah, Anda juga bisa mempelajari, mengambil contoh kalau ada dalam buku Ibu Psikologi Belajar Islami, ada di situ model pendidikan seks bagi anak usia dini. Nah, itu salah satu contoh model bagaimana kita mengembangkan model pembelajaran sendiri. Nah, nanti di model itu juga kita simpulkan kira-kira kalau pakai model ini hasilnya seperti apa, dampaknya seperti apa, lalu nuturan efeknya apa. Nah, dampak penyertanya yang muncul dari kegiatan itu gitu ya. Jadi bukan sekedar bisanya kalau kita bicara output mungkin hasil belajar tapi dampak dari hasil belajar itu apa. Kemudian juga bisa menghasilkan satu diskusi ya, membandingkan antara model yang satu dengan model yang lain. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Akhirnya kalau yang benar itu pasti datang dari Allah, kalau ada yang salah mudah-mudahan Allah mengampuni, kalau ada yang bagus Anda ambil manfaatnya, kalau ada yang kurang mudah-mudahan Anda bisa mencari jawaban yang lebih jelas, lebih komprehensif karena kita tahu sumber ilmu itu banyak sekali dan Anda adalah pengumpul-pengumpul ilmu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.